sendirian. Kita lihat berbagai negara turun termasuk Indonesia, namun yang turunnya Indonesia tidak sedalam yang lain. Jadi kita walaupun turun, tetapi kita di atas daripada China, di atas Thailand maupun Malaysia. Jadi kalau dibandingkan peer country, relatif indeks dolar kita lebih aman. Lanjut. Nah kalau kita lihat pasar saham, alhamdulillah kita masih positif, hari ini pun positif. Kita lihat di atas kita adalah Amerika Serikat. Amerika memang ekonominya lagi kuat sendiri. Nilai tukar rupiah menjadi sorotan sepanjang pekan ini. Rupiah meski kemarin menguat tipis masih berada di atas level psikologi Rp16.000. Apa saja yang bisa dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mengembalikan rupiah di bawah Rp16.000? Berapa ongkos yang diperlukan? Kompas Bisnis sudah bersama Kepala Ekonom Bank Sentral Asia, Bapak David Sumual. Selamat pagi. Pak David, ini menjadi sorotan terkait dengan dolar nih ya, tanpa intervensi dari Bank Indonesia. Kira-kira, nah ini rupiah kita bisa di level berapa melemahnya? Sebenarnya Mbak Glenis ya, kalau kita lihat sebelum terjadi pergolakan terakhir-terakhir ini ya, di mana indeks dolar sekarang mencapai titik tertinggi, rupiah kita ini salah satu bisa dibilang di emerging market terlampau kuat ya, bisa dibilang, karena pelemahannya year to date sebelum kita lebaran kemarin itu hanya sekitaran 1,5–2% sampai 2%. Sedangkan yang lain termasuk Japanese yen itu luar biasa ya, pelemahannya sempat 12%, sekarang bahkan 15% pelemahannya. Belum lagi negara-negara tetangga kita ya, Thai baht, Singapura dollar, dan juga Malaysian ringgit dan seterusnya. Dan memang sejak bulan lalu memang terjadi perubahan persepsi ya di pasar, di mana pasar memperkirakan bahwa Fed akan menunda, Mbak Glenis, akan menunda penurunan suku bunga. Jadi yang tadinya pertengahan tahun ini, Juni atau Juli, ini bergeser ke akhir tahun. Bahkan sekarang ada persepsi ke tahun depan. Ya. Nah itu yang membuat memang rupiah bergejolak dan perlu ada intervensi juga, karena kebetulan di Maret dan April ini banyak juga pembagian dividen nih Mbak Glenis ya, dan juga ya termasuk juga pembayaran utang. Nah Bank Indonesia sejauh ini kalau kita lihat bulan lalu memang menghabiskan cadangan devisa tadi ya, karena kebutuhan untuk pembayaran utang, untuk impor, dan juga termasuk untuk intervensi itu sekitaran $3 billion. Tapi dari secara keseluruhan cadangan devisa kita masih relatif cukup baik ya. Sekarang posisi di sekitar $140 miliar, dan ini jauh lebih tinggi dibandingkan misalnya masa pandemi waktu itu ya, yang memang juga perlu kebutuhan intervensi, sehingga cadangan devisa kita sempat di sekitaran $130 miliar waktu itu. Ya, Pak David, kalau kita bicara soal devisa, sebelum itu saya ingin juga tanyakan sebenarnya skenario apa yang bisa dilakukan oleh Bank Indonesia untuk menguatkan rupiah? Ya, sejauh ini saya perhatikan Bank Indonesia tetap berada di pasar ya, Mbak Glenis ya. Jadi mereka terus melakukan pemantauan, mereka ada di pasar spot, mereka ada di pasar non-delivery forward. Ya memang kalau kita lihat kemarin sempat spiking ya, karena setelah 1 minggu libur nih ada pent up demand kita sebut. Jadi demandnya tiba-tiba meningkat karena 1 minggu ini kan nggak ada perdagangan ya, Mbak Glenis ya. Ada pasar spot, NDF, dan juga di pasar SBN. Jadi mereka terus melakukan pemantauan, selain juga instrumen-instrumen lain yang mereka juga perkenalkan baru-baru ini juga untuk memperkuat confidence market ya, termasuk ada SRBI dan juga ada SVBI, Mbak Glenis. Ya, Pak David, kalau memang untuk menjaga suku acuan ini, apakah perlu untuk menaikkan suku bunga acuan? Kalau perlu, ke level berapa? Ya ini mungkin salah satu opsi ya Mbak Glenis, apalagi kalau kita lihat pernyataan-pernyataan dari bank sentral lain, terutama Bank Sentral Amerika Serikat terakhir-terakhir ini cukup hawkish ya. Tadi malam ada pernyataan lagi, ada kemungkinan bisa saja malah mereka menaikkan. Tadinya mereka berekspektasi untuk menurunkan, malah ada wacana ya dari beberapa anggota Federal Open Market Committee itu ingin malah menaikkan ya, walaupun timingnya mereka tidak sebutkan.
Tapi di sini menunjukkan bahwa memang Amerika ini ekonominya masih sangat baik ya. Sejauh ini sangat solid, retail sales-nya di atas ekspektasi, dan sudah 3 bulan berturut-turut inflasi di Amerika itu lebih tinggi dari perkiraan banyak ekonom. Nah, untuk Indonesia sendiri ya ini salah satu opsi, dan kita lihat saja bagaimana perkembangan di pasar, terutama juga masalah di Timur Tengah, apakah semakin memburuk ataukah reda ya. Sejauh ini kalau kita lihat 3 hari terakhir nih sudah cukup mereda ya. Kalau kita lihat indeks dolar, rupiah kita juga yang tadinya sempat ke 16.300 sekarang juga ke 16.100. Tapi mungkin kondisinya masih cukup volatile sehingga juga saya pikir bank sentral manapun di dunia ini akan sangat watchful ya di market untuk melihat perkembangan-perkembangan terakhir yang kalau memang perlu intervensi mereka pasti akan melakukan intervensi. Tapi satu catatan kalau kita lihat bandingkan standar deviasi ya atau variasi atau volatilitas dari rupiah dalam beberapa tahun terakhir ini kita memang salah satu yang cukup stabil. Dan ini yang juga membantu confidence dari investor maupun pasar secara keseluruhan, Mbak Glenis. Oke, jadi ini masih menjadi opsi, bukan menjadi salah satu bukan menjadi jalan utama ya untuk menaikkan suku bunga acuan. Nah, kalau misalnya posisinya konstan seperti ini, apakah ada konsekuensi terhadap perekonomian kita, Pak? Ya, sejauh ini kalau saya perhatikan kalau berlangsung terus dan juga dari sisi volatilitasnya masih tinggi dan juga kalau lonjakannya terjadi secara drastis pasti akan ada dampak ya, terutama yang kita khawatirkan ke sektor real ya. Jadi memang kita harus waspada buat perusahaan-perusahaan yang banyak melakukan import bahan baku misalnya, dan juga buat mereka yang banyak berhutang dalam US dollar ini mungkin perlu ada mitigasi dan contingency plan juga ya. Mungkin perlu di satu sisi juga melakukan hedging ya, karena memang ya memang harusnya kalau melakukan hedging itu dalam kondisi tenang, karena preminya biasanya cukup tinggi ya kalau dalam kondisi sekarang. Tapi ya memang tetap harus waspada ya, karena memang ini tidak ada yang bisa menebak, ini wild card yang siapapun tidak tahu apa yang akan terjadi, eskalasi atau deeskalasi yang akan terjadi ke depannya, Mbak Glenis. Iya, masih belum bisa ditebak ke depannya seperti apa. Tapi kalau kita pakai skenario cadangan devisa, berapa sih Pak cadangan devisa yang tergerus untuk menguatkan rupiah hingga 100 poin? Ya, ini mungkin kita nanti akan menunggu ya announcement kan, karena ini kan data publik ya setiap bulan seperti apa untuk bulan April ini. Yang jelas di bulan Maret yang lalu juga cadangan devisa kita memang cenderung tergerus, dan untuk bulan ini kemungkinannya juga perkiraan saya juga akan kecenderungannya tergerus karena perlu ada intervensi ya. Karena kita harus jaga volatilitas tentunya, jangan sampai terlalu volatile ya. Tapi juga sulit sekali buat rupiah di mana semua mata uang dunia itu melemah terhadap US dollar, kita menguat sendirian. Itu kelihatannya sedikit yang kelihatannya nggak mungkin seperti itu, karena kondisinya memang sekarang US dollar-nya yang sedang kuat, dan memang dalam kondisi ketidakpastian US dollar itu menjadi safe haven asset ya, selain mungkin juga instrumen mata uang lain yang sering kita sebut sebagai safe haven, termasuk juga kita lihat terakhir-terakhir ini gold ya, naiknya memang relatif luar biasa dalam beberapa waktu terakhir ini. Dengan kondisi seperti ini Pak yang dialami dalam sepekan ini, bagaimana dengan dampaknya ke dunia usaha setiap pelemahan 100 poin? Ya, ini tergantung masing-masing perusahaan ya. Kalau misalnya memang dia punya exposure yang besar untuk hutang dolarnya, ya ini memang perlu diwaspadai ya. Tergantung juga size utangnya berapa, dan juga mungkin tadi importir ya. Yang jelas buat APBN juga akan ada dampaknya, Mbak Glenis ya. Jadi hitungan-hitungan kami itu setiap penaikan harga minyak sekitaran $10 dan juga pelemahan rupiah sekitar Rp500 itu akan menambah defisit kita atau menambah kompensasi, sebenarnya kompensasi dan subsidi BBM yang cukup besar juga. Perhitungan kami bisa lebih dari 100 triliun, Mbak Glenis. Pak David, apakah juga kondisi perbankan Indonesia dan dunia usaha masih tahan jika rupiah terus melemah? Nah, ini kalau kita lihat kita juga dapat posisi sekarang di perbankan kita sangat solid ya. Jadi
kita sudah mengalami beberapa episode, bukan kali ini saja ya, kita masa pandemi, masa taper tantrum, krisis global, kita melihat posisi perbankan secara keseluruhan sangat solid. Ya ini mungkin belajar dari pengalaman 97, 98 ya, yang sangat pahit ya. Sehingga kalau kita lihat manajemen secara keseluruhan dan juga partisipasi juga dari regulator itu membuat juga posisi kita relatif baik. Dari sisi loan at risk misalnya ya, waktu pandemi itu kan sempat melonjak lebih dari 20%. Sekarang kalau kita lihat angkanya sebenarnya posisinya sudah mirip dengan pra-pandemi. Ya, dan juga dari sisi NPL, dan sering ditanyakan juga oleh investor, kenapa permodalan perbankan di Indonesia tinggi sekali? Ya ini untuk mengantisipasi kondisi-kondisi seperti ini. Jadi capital adequacy ratio dari bank-bank nasional kita itu mungkin salah satu yang tertinggi di dunia ya. Jadi ini juga mengantisipasi kemungkinan terburuk seperti ini, belajar dari pengalaman krisis tahun 97 dan 98. Ya, belajar dari krisis 97-98 tentu Bank Indonesia perlu mengantisipasi dan juga menyiapkan sejumlah opsi ya untuk bisa terus menjaga nilai tukar rupiah. Terima kasih Bapak David Sumual, Kepala Ekonom Bank Sentral Asia telah bergabung di Kompas Bisnis pagi hari ini. Terima kasih Mbak Glenis, selamat pagi.